Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita kembali dikumpulkan melalui ibadah online. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita GSCA Bethesda Ministry dan GSCA Anugerah Ministry merayakan Harnas Sekolah Minggu dengan tema Gerejaku adalah Rumahku. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Biarlah setiap ibadah kami pada pagi hari ini boleh mempermuliakan nama-Mu dan kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang beribadah bersama dengan keluarganya, mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Karena kita sedang beribadah, mari kita memuji Tuhan dan kita katakan pujian kita. Satukanlah hati kami untuk memuji-Mu. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan Dalam satu kasih. Amin. bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa di gereja Tuhan Roh Kudus tercurah dan setiap kita dipulihkan. Amin. Mari kita mengangkat pujian ini dengan penuh semangat Bapak Ibu, bahwa kita percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, kuasanya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, meyakinkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, memenuhi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa ada gerakan Roh Allah di tengah-tengah kita. Amin. Mari sebab itu kita lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, Hosana, amin. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, saat ini tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, dan mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, mengungkapkan setiap rasa syukur kita. Terima kasih Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu ya Bapa. Bawa hidupku Haleluya Tuhan. sekarang Ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan
mesbah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku rumah doamu. Karena aku Amen. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan mesbah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Dengan iman katakan, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan. Amin Yesus. rumah Yes, doa. Agar semua suku bangsa boleh datang menyembah Engkau Tuhan. Bangsa Datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan jadikan aku Tuhan. mesbah doamu. Mesbah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan mesbah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita sembah. Terima kasih. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, sebab Engkau Allah yang layak. Engkau layak Tuhan, layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Engkau Allah yang setia, Engkau pelindung kami, Engkau perisai kami Tuhan. Kami bersyukur, Terima kasih kami agungkan. Terima kasih Yesus. Terima Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas setiap kami Yesus, atas setiap gereja yang ada. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Nyatakan kemuliaan-Mu atas segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan
Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan atas segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan Ada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan di hidup kami Tuhan. Benar Bapa, benar Yesus, inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah doa kami, biarlah lawatan-Mu Tuhan Kau nyatakan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah lawatan-Mu Kau nyatakan Tuhan bagi hidup kami setiap pribadi Tuhan, bagi keluarga kami Tuhan Yesus Kau yang baik, bagi gereja kami Tuhan, supaya banyak kuasa-kuasa yang terjadi Tuhan, yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu, supaya kami melihat Tuhan betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus kami yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau sucikan Tuhan hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan, supaya bisa menyampaikan apa isi hati-Mu Tuhan, supaya kami yang mendengarkan Tuhan tertegur, dan kami Tuhan dibentuk menjadi orang-orang yang lebih lagi Tuhan melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini di akhir bulan Agustus, gereja kita merayakan Hari Anak Nasional. Dan Departemen Sekolah Minggu Nasional memberikan tema Home Sweet Home, yang artinya gerejaku adalah rumahku. Bapak Ibu Saudara, gedung apakah yang sangat terkenal bagi warga Amerika, di mana setiap keluarga presiden yang terpilih akan tinggal di sana? Ya, gedung itu adalah White House atau kita kenal dengan Gedung Putih. Kalau di Indonesia, keluarga presiden biasanya tinggal di Istana Bogor, ya. Dan hanya orang-orang yang terpilih, ya, apalagi yang dipilih oleh masyarakat lah, yang layak untuk tinggal di Istana Bogor. Mereka juga disebut orang nomor 1 di negaranya. Kalau di Indonesia, siapa orang nomor 1? Kita biasanya menyebut Pak Jokowi orang nomor 1 di Indonesia. Bahkan anak-anaknya, istrinya, ya kita selalu mengatakan istri orang nomor 1, anak orang nomor 1 di Indonesia gitu ya. Biasa Kaisang, Gibran, kita selalu, masyarakat sering menjulukinya sedemikian. Mereka adalah orang-orang yang spesial, yang dipilih ya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, demikianlah kita. Ya, kita juga sebagai orang-orang yang dikasihi Allah,
yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hubungan kita diperdamaikan dengan Allah lewat kematian Kristus di kayu salib. Sehingga kita dengan leluasa bisa datang kepada Tuhan dan bersekutu dengannya. Dan biasa tempat umum, tempat yang paling spesial atau tempat yang disebut, bangunan yang disebut, rumah yang disebut untuk orang-orang Kristen bersekutu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan adalah gereja. Rumah Tuhan, kita sebutnya dengan rumah Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama disebut dengan bait Allah. Kalau zaman perjanjian baru ada sinagog. Adalah tempat di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Tempat rumah kediaman Tuhan. Ya, pada zaman perjanjian baru yang kita soroti Bapak Ibu Saudara, di sinagog-sinagog, pada hari Sabat mereka akan melakukan ibadah. Mereka berdoa, mendengarkan Taurat Tuhan. Dan bukan hanya itu, sinagog juga dibuka untuk pendidikan bagi anak-anak. Ada sekolah-sekolah sinagog ya, di mana anak-anak lelaki akan dikirim oleh orang tuanya untuk bersekolah di sinagog. Di situ mereka akan belajar bagaimana membaca, bagaimana menulis dari kitab suci atau dari kitab perjanjian lama, dari kitab hukum Taurat. Di sana mereka belajar. Mereka belajar membaca dari bukan buku dongeng, bukan buku bacaan kayak kita zaman sekarang, tetapi mereka belajar membaca, menulis dari kitab suci. Jadi bayangkan dari kecil mereka sudah didengarkan, sudah belajar firman Tuhan, kitab suci. Nah, jika kita mengajukan pertanyaan kepada anak-anak kita, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, sebagai kakaknya, sebagai abangnya, sebagai mamanya, papanya. Kalau kita ajukan pertanyaan kepada anak kita, manakah tempat favorit mereka yang membuat mereka nyaman, yang membuat mereka bahagia? Pasti jawabannya pertama, kalau keluarga itu harmonis, dia akan menjawab rumah yang membuat mereka nyaman. Kalau mereka orang yang suka jalan, mereka akan katakan mall. Di mall itu adalah tempat buat membuat mereka bahagia, membuat mereka bersuka cita, bergembira. Atau playground, tempat di mana mereka banyak wahana-wahana atau tanjon, wahana-wahana permainan yang membuat mereka bersuka cita, bergembira dan bahagia. Atau warnet, nah warung internet, di mana mereka dengan sepuasnya bisa menjelajahi, googling, searching, apapun mereka bisa cari di dalam internet, atau main game sepuasnya di warnet. Dan jarang sekali, mungkin bahkan bisa dihitung dengan jari, mereka menyatakan gereja adalah tempat yang nyaman untuk mereka. Ini adalah fenomena yang terjadi pada masa kini. Apalagi setelah pasca pandemi, di mana orang dengan dipaksa harus melakukan ibadah online. Ketika sudah mulai akan normal kembali pasca pandemi, mereka dengan lebih banyak tetap memilih untuk ibadah online dan mengatakan di rumah saja kami ibadah karena dengan banyaknya kesibukan dan lain sebagainya. Dan jarang yang tertarik untuk pergi ke gereja, apalagi anak-anak. Dan orang tua kebanyakan masih ada orang tua yang tidak memaksa anak mereka untuk datang ke gereja beribadah. Ada sebagian yang melakukan itu, tapi ada sebagian orang tua juga yang oh ya sudahlah, tidak memaksa anaknya untuk pergi ke gereja. Pilihanmu, kalau kamu mau pergi silakan, enggak silakan. Karena banyak orang tua yang masih belum menyadari bahwa tugas utama orang dewasa atau orang tua itu adalah mendidik anak mereka secara rohani.
Seringkali orang tua menganggap mendidik anak secara akademi atau dalam hal kepintaran mereka, ya itu sekolah. Mendidik anak mereka, aturan-aturan di rumah, kamu harus bangun jam sekian. Mungkin ada yang berasal dari keluarga militer atau polisi yang disiplin dengan waktu. Mereka mendidik anak mereka untuk menghargai waktu, mendidik anak mereka untuk belajar dengan tekun, disiplin. Tetapi jarang dan mungkin ada, puji Tuhan ada, tapi ada juga orang tua yang belum menyadari ini. Bahwa tanggung jawab utama sebagai orang tua adalah membawa anak-anak mereka untuk dididik secara rohani. Di dalam Amsal ayat 29, di dalam Amsal pasal 29 ayat dikatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberi ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, membawa anak-anak kepada Tuhan itu adalah tanggung jawab kita. Mari kita belajar dari kebiasaan bangsa Yahudi. Mereka sedari kecil membawa anak-anak mereka ke sinagog untuk belajar membaca dan menulis dari firman Tuhan. Bahkan sampai dewasa mereka mengajak anak mereka untuk belajar firman Tuhan, dididik di sinagog. Mari kita juga sebagai orang tua mulai hari ini menyadari bahwa mari kita juga mendisiplinkan anak-anak kita untuk mereka juga mau datang ke gereja. Membawa mereka ke gereja untuk dididik secara rohani, mendapatkan firman Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Bukankah itu kebahagiaan terbesar bagi kita orang tua? Uang yang kita berikan, harta yang kita berikan kepada anak-anak kita, itu akan habis lenyap dan itu sementara. Prinsip-prinsip nilai-nilai keluarga kita, kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan bisa membawa mereka, menyesatkan mereka. Pekerjaan yang mereka lakukan, dapatkan, itu juga sementara. Mau itu dokter, mau polisi, mau pengusaha kaya raya. Pekerjaan itu sementara. Tetapi iman mereka kepada Tuhan, itulah yang akan membawa mereka. Itulah yang akan mengadili mereka di akhir zaman. Apakah mereka masuk ke dalam kekekalan, hidup kekal bersama Tuhan, atau kematian yang kekal? Jangan kita mengabaikan tugas utama kita sebagai orang dewasa, orang tua, untuk membawa anak-anak kita kepada Tuhan melalui gereja-gereja lokal di mana kita berada. Baik Anugerah Ministry, baik Bethesda Ministry. Mari orang tua, kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Lewat Hari Anak Nasional ini, dengan tema ini, mari kita belajar mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16, Yesus sendiri memarahi murid-muridnya ketika murid-murid itu melarang orang-orang banyak membawa anak-anak kepada Tuhan. Ada orang-orang banyak sedang membawa anaknya kepada Tuhan. Dan murid-murid ini melarang dan memarahi mereka. Stop, jangan mengganggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang sibuk melayani. Karena konsep pemikiran murid-murid pada saat itu, anak-anak itu adalah anak-anak masih kecil. Mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak perlu dibawa kepada Tuhan. Justru Tuhan memarahi mereka. Tuhan memarahi murid-murid. Bahkan Tuhan menyambut anak-anak itu. Tuhan memeluk mereka, memberkati mereka dan mengatakan inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, jangan kita abai
Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Generasi-generasi anak kita ini adalah generasi-generasi masa depan. Pertumbuhan gereja di masa depan itu juga dipengaruhi oleh anak-anak kita. Dan itu akan sangat dipengaruhi oleh anak-anak kita. Bagaimana gereja ke depan, perkembangan gereja ke depan. Kalau kita mengabaikan membawa anak-anak kita kepada Tuhan, membawa anak-anak kita untuk dididik di gereja-gereja lokal kita, bayangkan ke depan banyak akan gereja yang tutup. Kenapa? Karena generasi mudanya tidak datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara, ini suatu keadaan yang saya harapkan tidak terjadi. Kalau kita mulai saat ini konsentrasi juga untuk membawa anak kita datang kepada Tuhan lewat gereja-gereja lokal kita. Bapak Ibu Saudara. Nah, mari ajarkan anak-anak kita bukan hanya rajin ke gereja, tetapi biarlah kiranya anak-anak kita menjadikan gereja itu tempat yang nyaman bagi mereka. Dengan sesuai tema kita, yaitu home sweet home. Di dalam bahasa Inggris ada dua kata yang dipakai untuk menjelaskan rumah. Yang pertama home, yang kedua house. Secara sederhana, kata home dipakai untuk menerangkan bahwa seluruh anggota keluarga memiliki rasa nyaman, aman, dan menyenangkan di dalam rumah. Makanya mereka sering sebut home sweet home, rumah yang nyaman, rumah yang menyenangkan. Maka kita sering dengar juga kata home sweet home tadi ya. Arti sejatinya kiranya anak-anak akan merasa nyaman, aman, dan menyenangkan ketika mereka berada di gereja. Itu kata home. Sedangkan kata house berbicara tentang wujud fisik dari bangunan itu. Wujud fisik dari bangunan rumah itu sendiri. Itu yang dipakai kata house. Teks kita merujuk kepada di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai dengan, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Konteks dari ayat ini Bapak Ibu Saudara yang dituliskan oleh seorang rasul terkenal yaitu Paulus sedang menunjukkan kesamaan dan kebersamaan dari seluruh orang percaya yang ada di Efesus. Walaupun utamanya yang disoroti adalah gereja secara universal yang tidak terlihat, tetapi pada prinsipnya tetap berlaku kepada gereja-gereja lokal kita. Karena gereja lokal kita mencerminkan gereja secara universal. Seperti yang sudah diuraikan di dalam ayat 11 sampai ayat 18, di dalam konteks dekat ini, Paulus sedang membahas tentang tembok kultural yang membentang antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Ingat pada Bapak Ibu Saudara, pada saat Paulus menginjili di kota Efesus, yang menjadi jemaat di Efesus itu bukan hanya orang yang berkebangsaan Yahudi, tetapi ada bangsa-bangsa lain yang juga bertobat, yang pada zaman itu kita sebut dengan bangsa non-Yahudi. Jadi mereka berbaur bersama, mereka beribadah bersama. Nah,
Tetapi ada tembok yang memisahkan antara bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi, yaitu konsep pemahaman mereka. Halangan yang mempengaruhi hubungan di antara mereka atau di antara orang percaya itu adalah apakah orang non-Yahudi harus disunat dan dituntut menaati hukum Taurat. Jadi bangsa non-Yahudi ini yang mungkin minoritas di dalam jemaat itu, mereka dituntut oleh bangsa yang orang percaya yang dari kebangsaan Yahudi untuk harus juga disunat. Dituntut untuk menaati hukum Taurat. Ya. Aturan halal dan haram, ya, tahir dan najis. Nah, versinya orang Yahudi dipertahankan di dalam lingkup orang-orang percaya yang ada di Efesus. Itu menekan orang-orang non-Yahudi yang membuat mereka akhirnya merasa tidak nyaman, kurang aman, seperti ditekan, ya, namanya juga orang mengalami tekanan pasti nggak nyaman, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam situasi yang begitu, dalam tekanan seperti itu, situasi di antara jemaat itu, Paulus memulai dengan membangun sebuah teologi yang tepat. Teologi yang harus mendahului strategi, di mana pertama dia menyatakan mengenai identitas di hadapan Tuhan. Identitas kita di hadapan Yesus. Identitas kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus haruslah yang utama. Sebelum dari tingkah laku perilaku kita di dalam Tuhan. Yang pertama identitas kita, baru akhirnya terwujud lewat perilaku kita. Melalui karya penebusan, semua orang, tidak peduli latar belakang etnisnya, budayanya apa, tidak peduli dia dulu orang yang seperti apa, tetapi di dalam Tuhan mereka sudah dipersatukan dan memperoleh jalan masuk kepada kehidupan yang kekal untuk menyembah Allah yang benar. Apapun latar belakang budayanya, yang pertama identitas mereka sama, yang artinya mereka sama di dalam Kristus. Tidak ada pembedaan, tidak ada tembok pembatas yang membedakan dari bangsa ini dan bangsa ini, Yahudi dan non-Yahudi, tidak ada yang membedakan mereka. Mereka dipersatukan, artinya mereka sama di mata Tuhan. Di dalam Kristus statusnya bukan lagi antara bangsa Yahudi non-Yahudi, tetapi identitasnya adalah orang-orang yang sudah dipersatukan di dalam Kristus. Bangsa-bangsa non-Yahudi yang dahulu jauh terpisah sekarang sudah menjadi dekat. Bukan cuma dekat tetapi bahkan menjadi satu manusia yang baru. Paulus menerangkan kedekatan dan kesatuan ini melalui 3 metafora. Di dalam ayat 19 sampai 22. Ada 3 metafora yang diberikan Paulus untuk menjelaskan antara kesatuan dari bangsa Yahudi dan non-Yahudi di dalam Kristus. Yang pertama, kewarganegaraan. Ya, di dalam ayat 19, ya. Yang kedua, kekeluargaan di dalam ayat 19b. Dan yang ketiga, bangunan di dalam ayat 20 sampai 22. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kawan sewarga di dalam ayat 19a. Di dalam ayat 19a, kawan sewarga. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Keadaan mereka dahulu dapat digambarkan dengan 2 kata, yaitu tadi orang asing dan pendatang. Orang asing dan pendatang ini adalah memiliki arti yang sama. Ya, mereka adalah orang yang bukan berasal dari daerah itu. Mereka adalah atau pelancong atau pendatang. Atau mereka orang yang dari luar daerah itu, mereka datang dan menetap di tempat itu. Ya, terlepas dari bagaimana seorang mengartikan antara orang asing dan pendatang,
Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui adalah bangsa Yahudi dan non-Yahudi sudah menjadi kawan sewarga. Artinya arti kewarganegaraan di sini jelas bukan merujuk kepada kewarganegaraan Yahudi, berarti mereka yang non-Yahudi menjadi orang Yahudi gitu ya, bukan, tetapi berbicara kewargaan kerajaan Allah. Mereka menjadi warga negara kerajaan Allah. Itu persamaan mereka. Jadi metafora yang pertama, kawan sewarga, bahwa mereka sama-sama warga kerajaan Allah. Kita juga sama-sama warga kerajaan Allah. Anak-anak kita juga adalah warga kerajaan Allah. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Dan mereka bukan hanya sewarga negara dengan orang-orang Yahudi Kristen, tetapi kawan sewarga dari orang-orang kudus. Sebutan ini merujuk kepada seluruh orang percaya, baik yang di Efesus maupun di tempat-tempat lain. Ya, artinya mereka sama-sama menjadi warga kerajaan Allah yang sedang hidup menanti pengharapan akan kekekalan di dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama, metafora yang pertama. Yang kedua, di situ disebutkan keluarga Allah. Anggota-anggota keluarga Allah. Jadi bukan hanya kawan sewarga dari orang-orang kudus, tetapi anggota-anggota keluarga Allah. Pengertiannya mengalami dipersempit kembali, yang tadi lebih luas kawan sewarga dipersempit menjadi anggota keluarga Allah. Nah, perpindahan metafora dari warga negara kepada keluarga sangat bisa dipahami. Dari yang luas menjadi sempit, dari yang legal menjadi relasional, yang artinya perpindahan ini menyiratkan hubungan yang semakin intim, semakin dekat. Kita bisa sama-sama warga negara Indonesia, tetapi secara relasi kita mungkin tidak punya hubungan yang dekat. Kita sama-sama warga negara Indonesia. Oh, kamu Indonesia, aku Indonesia. Tetapi kalau hanya sebatas warga negara, belum tentu adanya relasi yang dibangun. Tetapi metafora yang kedua ini dipersempit oleh Paulus ingin menjelaskan bahwa kita sebagai anggota-anggota keluarga Allah harus memiliki relasi yang benar, relasi yang lebih intim, hubungan yang lebih dekat. Gambaran ini menyiratkan relasi antara orang percaya dengan sekaligus relasi mereka dengan Allah sebagai Bapa. Allah bukan hanya Bapa arti secara umum sebagai sumber keberadaan kita, sebagai pencipta kita, tetapi Dia adalah Bapa dalam arti yang khusus. Kita adalah anak-anak Allah melalui karya salib Yesus Kristus. Karena kita punya satu Bapa melalui karya Yesus Kristus, yang namanya keluarga tidak mungkin tidak ada relasi di dalamnya. Yang namanya keluarga, mau suka nggak suka, akan ada hubungan yang dibangun yang membuat kita semakin dekat, semakin dekat. Metafora yang ketiga adalah satu bangunan. Ya, saya bacakan di mana di dalam ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh bangunan, seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Metafora yang ketiga adalah satu bangunan atau bangunan. Ya, pergeseran metafora ini terjadi yang dari tadi metafora yang kedua, yaitu keluarga Allah, kepada bangunan. Yang bangunan dalam hal ini adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Orang-orang non-Yahudi
yang percaya kepada Yesus bukan hanya memiliki jalan masuk kepada Bapa, mereka sekaligus sebagai bait Allah yang kudus di dalam ayat 21. Tempat kediaman Allah di dalam ayat 22. Kebenaran ini merupakan penggenapan berbagai nubuat di dalam kitab suci bahwa orang-orang dari berbagai bangsa akan bersatu dengan orang-orang Israel di bait Allah di dalam Yesaya 2 ayat 4. Bukan bait Allah secara fisik yaitu Yerusalem, namun seluruh orang percaya sebagai tempat kediaman Allah. Kitalah tempat kediaman Allah. Proses pembangunan bait Allah ini tidak bisa dikerjakan oleh serampangan, sembarangan. Ya, di dalam ayat ini sudah jelas ada fondasi, yaitu batu penjuru. Ya, ada tiap-tiap bagian dari bangunan tersebut. Pertama ada fondasi yaitu batu penjuru dan ada tiap-tiap bagian daripada bangunan itu. Di dalam ayat 20 ada frase yang mengatakan dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Di dalam ayat 20a. Pengertian ini, frase ini merujuk kepada pengajaran bahwa pengajaran para rasul itu bersumber dari wahyu Allah. Ini kebenaran yang harus diterima karena bersumber kepada wahyu Allah. Dan para nabi meneguhkan pengajaran itu melalui pewahyuan ilahi, di mana para nabi mendapatkan pewahyuan ilahi. Mereka menuliskannya dan para rasul sendiri yang adalah murid Yesus memberikan pewahyuan kepada mereka. Yang artinya tidak bisa dibantah, kebenaran yang konkret yang tidak bisa dibantah. Dan pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Batu penjuru dalam hal ini adalah Kristus di dalam ayat 20b. Keunikan posisi Kristus sangat ditekankan di dalam ayat ini. Dia bukan hanya salah satu bagian dari fondasi dari suatu bangunan, tetapi dia adalah batu penjuru. Ya, secara tata bahasa, bagian ini bahkan seharusnya diterjemahkan dengan Kristus Yesus sendiri sebagai batu penjuru. Menurut kebiasaan zaman dulu, setiap fondasi wajib memiliki yang namanya batu penjuru. Jadi setiap fondasi rumah, kalau kita mau bangun rumah, zaman dulu itu disebut dengan harus ada di dalam fondasi itu harus ada batu penjuru. Dan fungsinya adalah sebagai patokan atau penguat seluruh bangunan. Batu penjuru itu adalah tujuannya dia adalah inti atau penguat, dia yang menguatkan bangunan itu bisa berdiri dengan megah. Ketika ada badai topan, dia tidak akan goyah karena batu penjuru itu yang menjadi pusatnya. Ya, harus batu penjuru itu dibangun dengan kuat. Itu yang menjadi patokannya. Ya, Kristus adalah batu penjuru. Seluruh bangunan ditopang, ditegakkan berdasarkan batu itu. Tidak ada satu aspek gereja pun yang tepat jika tidak diarahkan kepada Kristus. Jadi pusat gereja, bait Allah, rumah kediaman Allah itu adalah Kristus. Pusat gereja, batu penjuru adalah Kristus Yesus. Kalau kita mau menang, menahan segala pencobaan, kita bisa menang. Gereja menjadi tempat yang nyaman, home sweet home. Yang pertama, Kristus harus menjadi batu penjurunya. Kristus harus menjadi pusat di dalam gereja. Kristuslah pusatnya. Bukan gembalanya, bukan jemaatnya, bukan siapapun. Kristuslah yang menjadi pusat di dalam gereja. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya menggambarkan tentang Yesus sebagai batu penjuru, tetapi di dalam ayat selanjutnya bahwa ada setiap bagian-bagian dari bangunan itu. Nah, bagian-bagian dari bangunan itu disebut adalah
orang percaya atau merujuk kepada orang percaya. Kita adalah bagian-bagian dari bangunan itu. Sebuah bangunan tidak hanya terdiri dari fondasi atau batu penjurunya saja. Ada bahan atau batu lain yang digunakan untuk membangunnya. Menariknya, kali ini Paulus tidak memberi perbedaan apapun dari batu-batu tersebut. Jadi, batu-batu tersebut sama. Semua sama. Yang artinya, baik orang Yahudi Kristen maupun orang percaya dari non-Yahudi yang lain sama-sama dalam pembangunan bait Allah. Bagi kita yang hidup sekarang, gambaran ini mungkin bagi kita biasa saja. Namun tidak begitu bagi masyarakat pada zaman itu, ya. Bait Allah masih ada di Yerusalem, tempat sembahyang orang-orang Yahudi, dibedakan dengan orang-orang non-Yahudi. Ya, pada zaman itu walaupun sama-sama beriman kepada Allah yang satu, tempat sembahyang tetap berbeda. Di dalam Kristus pembedaan tempat ini bukan hanya ditiadakan, tetapi setiap orang bahkan menjadi bagian dari bait Allah secara rohani. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang membedakan kita. Kita sama di hadapan Tuhan. Kita adalah bangunan-bangunan untuk mendirikan bait Allah. Kita sama. Gimana bangunan bait Allah terdiri secara rohani? Kita, batu-batu ini harus bersatu. Jangan ada yang membeda-bedakan. Jangan ada mengatakan, kamu saja. Ada yang merasa tidak nyaman. Jangan sampai ada yang merasa tidak nyaman di dalam gereja kita. Apalagi anak-anak. Ingat Bapak Ibu, pelayanan anak itu sangat penting. Mereka juga adalah bangunan-bangunan dari bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Bagaimana bait Allah itu bisa berdiri, bangunan itu bisa berdiri dengan megah. Ada intervensi dari anak-anak itu juga. Jadi mari Bapak Ibu Saudara ya, kita sama-sama menjadikan gereja itu home sweet home. Nah, selanjutnya, bagaimana seharusnya perilaku kita sebagai anak-anak yang tinggal di dalam gereja yang nyaman, gereja yang tentram, kita dididik di dalam gereja yang demikian, gereja-gereja lokal kita yang demikian. Karena Yesus adalah batu penjuru, di dalam gereja harus ada nilai-nilai hidup yang mulia, hidup yang kekal, nilai-nilai hidup yang kekal. Memiliki karakter penuh dengan kasih. Anak-anak harus mendapatkan cinta yang besar ya. Cinta yang besar ya Bapak Ibu Saudara ya. Cinta yang besar dari keluarga-keluarga rohaninya. Kita adalah teladan bagi anak-anak itu. Kita yang harus, karena Yesus menjadi pusat batu penjuru kita, nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kehidupan kekal, itu harus ada di dalam hidup kita. Dan kita akan menginspirasi anak-anak itu. Kita menjadi teladan bagi mereka. Jadi izinkan mereka mendapatkan kasih yang besar di gereja. Mengizinkan mereka mendapatkan kasih yang luar biasa. Kasih yang memulihkan, kasih yang memeluk mereka seperti Yesus memeluk anak-anak itu, bahkan dia memberkati anak-anak itu dan mengatakan mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki rasa tanggung jawab ini. Ini tanggung jawab kita bersama, baik orang tua, baik gereja, apalagi saya sebagai gembala anak sekolah minggu. Ini tanggung jawab kita bersama untuk membuat anak-anak itu merasa nyaman, dikasihi di gereja. Mereka diterima dengan penuh kasih. Mereka mengalami Kristus, perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Itu adalah tugas kita. Tanamkan nilai-nilai secara rohani. Nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan yang kekal. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Mari kita ajarkan anak-anak itu untuk saling belajar memahami, saling belajar menghargai, saling belajar mendukung. Sehingga bayangkan Bapak Ibu, di dalam gereja kita, semua anggota gereja itu memiliki rasa aman di dalamnya.
bayangkan apa yang terjadi. Kemuliaan Allah turun. Gereja itu menjadi inspirasi bagi gereja-gereja lain. Dan anak-anak itu akhirnya bertumbuh di dalam Tuhan ketika mereka mendapatkan gereja yang demikian. Mari orang tua jangan pernah ragu untuk membawa anak-anak kita datang ke gereja, mendapatkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mungkin bertemu secara pribadi dengan Yesus Kristus. Saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara, ketika dulu saya kuliah, mengambil sekolah teologi S1 di Malang, Bapak Ibu Saudara, saya mengalami pencurahan Roh Kudus di kampus saya ketika ada ibadah KKR. Dan ketika saya mengalami pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang terjadi. Saya merasakan bagaimana saya mengalami Tuhan secara pribadi, dipulihkan oleh Tuhan, dipulihkan, dibenarkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Ketika saya mengalami itu, semangat berapi-api itu saya bawa di dalam pelayanan. Saya dipercayakan pelayanan sekolah minggu dan umum. Ketika saya melayani anak-anak Bapak Ibu Saudara, saya membuat ibadah KKR kepada anak-anak itu di gereja lokal tempat saya melayani mereka. Saya melihat ketika saya mengatakan, Tuhan izinkan anak-anak itu bertemu dengan Engkau. Bapak Ibu Saudara, anak-anak itu mengalami Tuhan. Ada di antara mereka yang mulai berbahasa roh. Mereka menangis dan minta ampun kepada Tuhan tanpa saya instruksikan, tanpa saya harus suruh. Mereka sendiri yang menyadari dosa mereka. Mereka datang minta ampun kepada Tuhan. Ada yang berbahasa roh. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah abai dengan pelayanan anak. Jangan pernah lalai untuk mengingatkan anak-anak kita untuk dididik secara rohani, untuk datang ke gereja, untuk mencintai gereja. Karena di gereja lah mereka mendapatkan pengajaran tentang Allah, pengajaran tentang Yesus Kristus. Mari kita sebagai orang-orang yang diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk mendidik anak-anak itu, kita menyadari ini dan kita mulai berkomitmen untuk memiliki beban membawa anak-anak itu kepada Tuhan. Karena mereka adalah generasi-generasi masa depan. Generasi-generasi juga yang akan membawa generasi berikutnya datang kepada Tuhan. Mereka adalah generasi masa depan, di mana ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka juga yang akan membawa generasi berikutnya untuk datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar pada Harnas tahun ini untuk kembali lagi mengingat panggilan kita, tanggung jawab kita untuk membawa anak-anak kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan pada hari ini yang saya bagikan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Kami percaya Tuhan, tema Harnas tahun ini bukan hanya sekedar tema, tetapi itu menjadi perenungan kami, kebutuhan kami, menyadarkan kami orang-orang dewasa, orang tua, baik gereja lokal untuk membawa anak-anak itu datang kepadamu Tuhan. Mendidik mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, itu adalah tanggung jawab kami. Kami percaya Tuhan, berkati orang tua, berkati gereja-gereja untuk mereka bisa mengembangkan pelayanan anak yang ada. Kiranya Tuhan, Engkau juga Tuhan menyentuh setiap anak-anak sekolah minggu yang ada Bapa. Kiranya mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Dan hidup mereka diubahkan, hidup mereka dipulihkan. Dan mereka menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua, untuk
orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini, orang-orang yang saat ini mendengarkan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka Bapa. Firman ini datang kepada kami untuk kami membuat suasana gereja itu menjadi suasana yang nyaman, suasana yang tentram Tuhan, di mana ada kasih Allah yang mengalir di dalam gereja tersebut. Kami percaya Tuhan, ini adalah panggilan kami. Saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, baik yang ada di Anugerah, baik yang ada di Bethesda. Tuhan memberkati setiap orang tua, pekerjaan mereka. Berikan orang tua kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak mereka. Berikan juga mereka jika ada jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Jika ada mereka yang kekurangan, kiranya Tuhan Engkau yang mencukupkan. Jika ada mereka yang tidak memiliki pekerjaan, Tuhan Engkau yang memberikan jalan keluar dan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan gereja Anugerah dan Bethesda dengan segala kegiatan baik sekolah minggu mereka Tuhan, pelayanan anak yang ada. Kiranya Tuhan mengembangkan pelayanan anak ini, kiranya berikan guru-guru yang dipercayakan melayani, orang-orang dipercayakan melayani. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu, berikan hati Bapa, hati Allah melekat di dalam hidup mereka, sehingga mereka melayani dengan kasih daripada Tuhan, melayani dengan roh daripada Allah, urapan daripada Allah, sehingga anak-anak itu juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berkati Tuhan setiap orang yang mendengarkan renungan ini, Tuhan juga memberkati mereka. Apapun pergumulan berat yang mungkin sedang dihadapi, kiranya Tuhan juga menolong, memberikan jawaban-Mu, jalan keluar bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami Indonesia. Tuhan juga berkati bangsa ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami, baik dari segi perekonomian, dari segi kesehatan, dari segi keamanan. Kiranya pulihkan bangsa kami Tuhan. Berikan damai Allah, sejahtera Allah ada di bangsa ini. Kiranya bangsa ini juga mengalami kemajuan demi kemajuan, perkembangan demi perkembangan. Berkati Pak Jokowi sebagai pemimpin kami dan aparat keamanan, pejabat-pejabat negara. Tuhan Engkau memberkati setiap mereka. Berikan mereka memimpin dengan penuh roh yang takut akan Allah, sehingga mereka mengambil keputusan-keputusan dengan bijak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan menerima berkat yang daripada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang menjemput kita kembali, para saleh-salehnya, orang-orang kudusnya. Haleluya. Amin. Demikian ibadah online kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya dan anak-anak. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita mengangkat pujian kita yang berkata, terima kasih Yesusku. Syukur bagimu, terima
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.